Kita cukup bangga hari ini, bil khusus untuk jalan lintas Sumatera, mulai dari perbatasan sampai ke Kota Medan, itu masjidnya indah-indah, cantik-cantik. Sisihkan uang yang ada untuk memakmurkan masjid. Oh, Ustaz, masjid tempat kami sudah cantik, masjid tempat kami sudah indah. Coba bayangkan, dindingnya sudah pakai keramik, indah, cantik. Memang rata-rata masjid tempat kita cantik, tapi perlu kita ketahui bunda, bayar listrik pakai duit, ya kan? Bayar duit. Meskipun masjid kita sudah cantik, kamar mandi tempat duduknya sudah bagus, tapi perlu kita ingat, BKM masjid, DKM masjid butuh uang. Untuk apa? Pertama, untuk bayar listrik dan sebagainya. Kenapa? Karena yang namanya bayar listrik itu tak bisa pakai ikhlas, pakai duit dia. Apalagi kalau kita ada imam, ada nazir, itu butuh uang. Jangan sampai DKM masjid tempat kita pusing tujuh keliling untuk bayar listrik. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin memakmurkan masjid yang pertama, ayah dan bunda, sisihkan uang yang ada di kantong kita untuk membantu kemakmuran masjid. Jangan sampai, ya ini pengalaman saya dari malam peringatan Maulid Nabi di Masjid Ar-Rahman, saya sampaikan. Ada tipe di antara kita, mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau diajak berproyek ke masjid susah kali ya. Aja alasan, aku ada kerjaan Ustaz, tidak bisa tinggal kerja. Diajak berproyek susah, diajak sedekah ke masjid susah. Tapi kalau merecoki urus masjid nomor satu ya. Kalau begitu masuk masjid, mohon maaf, kalau begitu masuk masjid yang dicarinya makan pengumuman. Ini pengurus masjid transparan ini. Begitu masuk masjid, ada kita temukan misalnya satu lampu patah, satu lampu mati. Yang ditelepon pengurus masjid, Pak Pengurus, itu lampu kamar mandi kok rusak, kenapa tak diganti? Apalah salah, keluar uang dari kantong, berapalah harga lampu Pak masuk? Tidak ada 100.000 rasa harga lampu sedikit itu. Paling mahal ini bolnya. Jadi kalau ada lampu di kamar mandi rusak, aja dan mudah. Tidak usah telepon pengurus masjid, pergi ke toko, pergi ke kedai, beli lampu pasang sendiri. Artinya apa? Sekali selagi lampu itu bercahaya, dia dapat juga pahala dari lampu yang kita beli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti kita masuk kamar mandi, kita temukan keran patah misalnya. Ada sering keran patah. Jangan lagi telepon pengurus masjid. Binoman pergi rasa-rasanya keran itu tidak sampai harga 20.000. Ya kan? Harga keran itu tidak sampai 20.000. Keluarkan uang dari kantong, beli keran pasang, sehingga tak kala air itu mengalir dipakai orang untuk berwudu, ayah bunda, pahalanya terus mengalir kepada kita. Tidak perlu lagi merecoki pengurus masjid untuk hal-hal yang seperti itu. Ada satu fenomena yang menarik yang kadang-kadang buat kita geleng-geleng kepala, yang khusus tempatkan di sana. Begitu masuk masjid, masuk pintu, kebetulan ditemukannya di ambal, kayak gini, ada dari cicak satu. Itu pun dia cari nazir. Nazir, apakah kau sapu kali ini? Banyak kali saya cicak. Jangan ambil kalau buang sampah selesai. Itu namanya orang yang ingin memakmurkan masjid. Ini yang pertama. Keluarkan apa yang ada pada diri kita, kantong kita, duit kita itu untuk memakmurkan masjid. Banyak beriman. Ini dia. Kenapa? Karena apa yang ada di kantong kita hari ini, Ibu, apa yang ada di diri kita ini bukan milik kita. Sebanyak apapun uang yang ada pada diri kita hari ini bukan milik kita. Meskipun hari ini kita banyak orang ada di perbankan sekian ratus juta, tatkala kita meninggal dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Ingat, ada 3 hal yang mudah
yang memiliki jasad kita tatkala kita diantar ke pemakaman. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Yang kata Rasulullah, maluhu harta kamu. Ini yang nanti akan mengiringi kita dari rumah sampai ke pemakaman. Yang kedua, wa ahluhu, maluhu wa ahluhu, keluargamu. Ini dua yang nantinya mengiringi kita, siapapun itu, mulai dari rumah sampai ke pemakaman. Yang mengiringi kita yang pertama, maluhu, hartamu. Yang kedua, wa ahluhu. Dan yang ketiga, wa amaluhu. Dari yang ketiga ini dua pulang dia. Apa yang pulang itu? Harta dan keluarga. Maluhu wa ahluhu akan pulang dia. Dua ini akan pulang. Maluhu, harta akan kembali dia. Sesuai apapun kita dengan mobil Toyota Fortuner itu, apapun dari mobil yang pulang dia, meskipun itu kereta putih pulang dia, tidak ada yang tinggal di pemakaman. Pulang. Jadi kalau ada hari ini punya harta, pulang jadi. Yang kedua, ahlu, keluarga. Sesayang apapun suami kepada istri, sesayang apapun istri dengan suami, begitu meninggal pasangan hidupnya, tidak ada yang satupun yang mau bertahan di pemakaman. Pulang dia, pulang. Yang bertahan dengan kita cuma satu, wa amal, ibadah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin memakmurkan masjid kita ini, dimanapun kita tinggal berada, yang pertama sisihkan apa yang ada pada diri kita untuk memakmurkan masjid. Ingat ini, saya selalu sampaikan, kita yang buat kebun, kita yang buat ladang sekian puluh hektar, kita yang buat rumah, kita yang beli mobil mewah ya, bapak-bapak semua, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita meninggal dunia duluan. Bayangkan itu, yang nanam sawit awak, yang memupuknya awak, apalagi yang merawat umpamanya awak, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita meninggal duluan. Kebetulan istri awak itu tahun dua kali, masih umur 50-an, sampai 3 bulan 10 hari kawin lagi dia. Awak yang nanam sawit, orang yang dua sawit awak. Bayangkan, bayangkan itu. Jadi apalah, menangisnya kembali ke umur deh, kenapa kau kawin lagi deh? Apa dia bilang? Bang, izinkan aku bahagia untuk kali yang kedua. Bayangkan itu. Ibu-ibu itu juga buka ladang sama-sama, buat rumah sama, beli mobil sama, ditakdirkan istri meninggal dunia. Kalau laki-laki, kalau perempuan ada masa idahnya, kalau laki-laki ada masa idahnya mudah. Jangankan sudah meninggal, masih hidup saja ayah-ayah kadang-kadang sudah punya keinginan untuk tambah lagi. Begitu meninggal dunia awak itu, kawin dia lagi. Ya Allah, kalau dapat suami yang elok, ingat saja dia setahun sekali ke tempat awak. Kamu dan indah, jamaah tidak. Hari ini di beberapa tempat, karena dia banyak duit, ya, kita banyak uang bangun masjid, tapi lupa membangun orang yang masuk masjid. Maka yang kedua yang harus kita lakukan ayah dan bunda, kalau kita ingin memakmurkan masjid, selain kita bangun masjid, visi masjid, yang kedua masuk masjid. Dalam arti kata sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah hari ini, pagi ini, saya cukup terharu melihat kondisi jamaah kita.
Kalau tempatnya di jamaah masjidnya, kalau sholat subuh itu 2 saf. 2 saf. 2 saf. Safrudin sama Safrizal. Berdua aja. Safrudin imam, Safrizal makmum. 2 orang. Bahkan kita temukan pemain tunggal ya bukan. Pemain tunggal. Buka pintu dia, hidup lampu dia, hidup mikrofon dia, azan dia, iqamah dia, imam dia, makmum dia. Allah, hebat kali. Ada luar biasa. Kita tidak stop ayah-ayah dan bertahan sampai hari ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk baca Quran, zikrullah atau dengar ta'lim, kemudian diikuti dengan sholat sunat 2 rakaat. Itu yang kita kenal dengan sholat sunat Isra. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat sunat Isra atau sholat sunat bidayah duha, sholat sunat awal duha, maka baginya seumpama pahala haji dan umrah. Dan itu alhamdulillah sudah kita amalkan hampir 6 tahun 7 tahun ini. Masuk masjid dalam arti kata sholat berjamaah di masjid. Tidak ada pengecualian bagi yang laki-laki untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Jangan sampai nanti waktu haid masih di kantong badan kita tak datang ke masjid, sudah meninggal dunia baru ke masjid. Gondangnya cuma ada 2. Mau sholat di belakang imam, mau sholat di belakang imam, atau mau sholat di depan imam. Gondangnya 2 saja pilihannya. Mau sholat di belakang imam namanya makmum, mau sholat di depan imam namanya almarhum. 2 saja gondangnya itu. Sholat di belakang imam, tadi imam kita luar biasa, kita yang di belakang itu namanya makmum. Yang kedua sholat di depan imam. Sholat di depan imam namanya sudah almarhum. Tinggal pilih sajalah, mau sholatnya di belakang atau di depan. Kalau saya di belakang imam sajalah dulu. Kalau ibu-ibu ayah bunda mau duluan silakan, saya tak marah. Betul. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang pertama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu panggilan Allah yang pertama, panggilan ke Baitullah. Saya yakin dan percaya kita yang hadir pagi hari ini tidak ada yang tak mau ke Baitullah. Semuanya mau. Tapi tidak semua pula orang mampu. Semua mau, tapi tidak semua orang mampu. Kenapa? Karena duit tak cukup. Banyak kali alasan. Rumah belum siap Ustaz, anakku masih kuliah Ustaz, belum bisa berangkat umrah apalagi haji. Ini yang panggilan yang pertama. Panggilan ke Baitullah, semua orang mau, tapi tak semua orang mau. Ini panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua itu tadi subuh kita jam 4.55 4.52 hayya 'alas shalah. Itu panggilan yang kedua Allah panggil kita. Panggilan yang kedua ini ayah bunda, semua orang mampu. Semua orang mampu, tapi sayang tak semua pula orang mampu. Maaf, kadang-kadang tempat kami sana, rumahnya kadang-kadang rentengan di dalam masjid. Ya Allah, dompet kalian masjid. Kalau soal dekat kadang-kadang batuk di masjid, di rumah punya dengar. Jangan kali ke masjid, tapi sayang, fisiknya dekat dengan masjid, tapi hati jauh dari masjid. Kita baca riwayat sahabat Rasulullah yang bernama Syahban misalnya. Satu hari, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau memimpin sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kiri dan kanan. Dilihatnya salah seorang sahabat yang bernama Syahban belum datang. Lalu Rasul katakan kepada yang mau tamat, jangan tamat dulu, tunggu Syahban belum sampai.
Begitulah dia. Kalau orang yang selalu ke masjid tak datang, dia dicari-cari. Kalau awak tak datang, tak dicari. Kenapa? Karena memang jarang ke masjid. Kan? Udah ditunggu sahabat tak datang-datang. Tobat. Setelah tobat, setelah mulai sholat, pandang lagi ke belakang. Tengok sahabat belum sudah sampai. Sholat dilakukan. Setelah sholat dilaksanakan, setelah selesai sholat subuh, lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa yang tahu rumah sahabat? Saya tahu ya Rasulullah. Mari sama-sama kita ke rumah sahabat. Maaf Rasul, rumah sahabat itu jauh. 3 jam perjalanan baru sampai. Jauh. Awak jangankan 3 jam, 3 menit pun kadang-kadang tak sampai. Jangankan berjalan kaki, kereta sudah ada di rumah. Apa kurangnya lagi bawa ke masjid? Bahkan hari ini tak banyak di antara kita yang ke masjid jalan kaki. Semuanya kalau subuh itu dah pakai kereta, ya, pakai kereta umum. Bahkan ada yang pakai mobil. Kenapa pakai kereta, pakai mobil? Supaya nanti kelak di yaumil akhir menjadi saksi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana ilmu harta yang banyak, kemana umur luang gunakan. Semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Semuanya nanti akan diisu. Mulut kita yang hari ini pintar ngomong, pintar bicara, nanti akan dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang berbicara tangan, kaki, apa yang kita pilih. Bahkan masjid ini nantinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita, saya dan teman-teman semuanya pernah sujud di masjid ini. Inilah barangkali yang melatar belakangi kenapa kami pindah dari masjid ke masjid. Nak mencari memperbanyak saksi. Meskipun ada di antara orang, kalau di belakang baku di orang ini mengatakan ini jamaah kurang kerjaan. Jamaah kurang kerjaan. Apa inilah sholat jauh-jauh masjid dekat rumah Anda? Dengan Allah. Kalau tak dekat lagi dengan Allah, kepala-kepala 5 aku tak tahu lagi apa yang akan terjadi. Ini yang kedua, masuk masjid ayat dan bunda. Artinya sholat berjamaah di masjid tanpa ada alasan sedikit pun. Yang kedua, setelah kita makmurkan masjid, sholat berjamaah ke masjid, panggilan Allah yang ketiga, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini panggilan Allah yang ketiga. Kalau panggilan Allah yang pertama tadi semua orang mau, tapi tak semua orang mau. Panggilan Allah yang kedua semua orang mampu, tapi tak semua orang mau. Panggilan yang ketiga ini mau tak mau, mampu tak mampu, tak ada alasan sampai waktunya pindah ke Balikpapan. Ya kan? Kalau sampai panggilan yang ketiga itu sudah datang malaikat maut ke rumah awak itu tidak ada alasan lagi. Sorry bro, sorry, anakku masih kuliah, rumahku belum siap, anakku masih kecil. Kalau bisa tempo dulu tak bisa. Kalau dah datang kawan itu ke rumah awak, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa di luar, malaikat maut. Tidak ada alasan. Tidak bisa lagi kita menggunakan. Panggilan yang ketiga ini mau tidak mau, mampu tidak mampu, jalan. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama kita penuhi salah satu di antaranya. Mau panggilan yang pertama, kita belum ada uang barangkali. Pingin rasanya awak nengok orang berangkat haji, orang berangkat umrah. Ingin rasanya awak menjejak tanah suci Mekah itu. Tapi apa daya, uang belum cukup. Kalaupun ada kadang-kadang masuk WA dari anak di Medan, ya kirimkan duit ya. Mau tak mau duit yang sudah tersimpan untuk berangkat umrah, dikirim dululah. Pas mau berangkat istri
mak sakit. Ya Allah, tak jadi aku berangkat. Gagal. Panggilan yang kedua, yang ketiga, tinggal pilih saja ya dan mudah. Mau yang kedua, yang pertama, waktu cukup duit. Tinggal pilih yang kedua atau yang ketiga. Kalau saya panggilan yang kedua dulu lah. Kalau yang panggilan yang ketiga, kalau bisa minta ampun kepada Allah, jangan dulu. Panggilan yang kedua tadi, masuk masjid, salat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selama hayat di kandung badan, selama beliau masih hidup, cuma sekali beliau tidak sholat berjamaah ke masjid. Itu pun karena sakit. Karena sakit. Jadi kalau Rasulullah saja sholat berjamaahnya di masjid, kita ini apa? Kata kita mau jadikan Rasulullah itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan. Kita mau contoh Rasulullah, tapi perangai perilaku Rasulullah tidak kita teladani. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah, bukan hanya sifatnya, bukan hanya akhlaknya. Kalau bicara akhlak, kata Rasulullah SAW, tugas utama beliau diutus ke muka bumi adalah untuk mereformasi akhlak. Mereformasi akhlak. Kenapa? Karena memang masyarakat Arab kala itu bukan masyarakat yang bodoh. Ya. Masyarakat Arab kala itu bukan masyarakat yang bodoh. Kenapa? Karena masyarakat Arab kala itu adalah masyarakat yang sudah kenal dengan peradaban. Masyarakat Arab kala itu sudah kenal dengan perdagangan. Bahkan perdagangan masyarakat Arab kala itu sudah lintas negara dan sampai ke negeri Syam. Jadi orang Arab kala itu luar biasa. Sudah yang menjadi persoalannya adalah kenapa akhlak? Karena memang akhlak itu, akhlak yang baik itu ayah yang muda. Kalau kita akhlak yang baik itu mampu merubah lawan menjadi kawan, musuh jadi teman. Akhlak yang baik itu mampu merubah orang yang dulunya membenci jadi mencintai. Coba kita lihat riwayat Da'sur itu. Kisah Da'sur dengan pedang terhunus, mendatangi Rasulullah yang sedang duduk di bawah pokok besar. Ya Muhammad, siapa kira-kira yang mampu menolong engkau? Kata Rasulullah, tidak ada, Allah. Terjampak pedang Da'sur diambil oleh Rasulullah. Ya Da'sur, sekarang siapa yang mampu menolong engkau dengan pedang terhunus ini? Kata Da'sur, tidak ada kecuali engkau ya Rasulullah. Bayangkan, kalau seandainya Rasulullah tak punya akhlak yang baik, rasa saya itu pedang sudah meninggal kepada Da'sur. Tapi karena akhlak Rasulullah SAW, akhlakul karimah, diampuni Da'sur. Dengan bunyi pekerti itulah mengantarkan Da'sur masuk Islam. Kita baca lagi riwayat bagaimana Rasulullah SAW menyuapi seorang wanita Yahudi. Sambil disuapinya Rasulullah dimaki itu. Muhammad membohong, Muhammad berdusta. Padahal yang menyuapinya itulah Rasulullah, orang yang dihinakan. Kalau awak begitu awak sudah awak dimaki, tak tahu aku kasih makan. Wafat Rasulullah, meninggal Rasulullah, tugas itu diambil alih oleh Abu Bakar. Ternyata sahabat Abu Bakar tidak selembut suapnya Rasulullah. Apa kata wanita Yahudi itu? Kemana orang yang biasa menyuapi aku setiap hari? Kata Abu Bakar, orang yang menyuapi engkau setiap hari itu sudah meninggal. Siapa dia? Dialah Muhammad. Luar biasa. Karena budi pekerti akhlak yang baik itulah mengantar orang yang benci menjadi mencintai. Akhlak, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sederhana saja. Pertama, kalau kita ingin berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, tatkala Allah panggil datang. Allah panggil datang. Saya selalu sampaikan, kalau kita punya anak ayah bunda, punya anak, punya cucu, kita panggil dia dengan suara keras, bahkan pakai mikrofon kalau panggil. Datang, panggil anak. Panggil dengan suara keras, tak datang dia. Marah kita.
Mana kupingmu? Dipanggil dari tadi tak datang-datang. Ya kan? Ini Allah panggil kita. Subuh Allah panggil, zuhur Allah panggil, asar Allah panggil, maghrib Allah panggil, isya Allah panggil, tak datang Allah. Makin kali tak pulang. Allah punya anak dipanggil tak datang, marah. Allah panggil kita, kita tak datang. Jadi kalau kita ingin berakhlak, makanya tugas utama Rasulullah SAW itu untuk mereformasi akhlak, berkhusus akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah panggil datang dalam arti kata, tak kala berkumandang suara azan dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, datangi itu. Jangan sampai nanti undangan Allah lewat suara muazzin kita tak datang, mohon maaf, undangan kenduri ramai. Itu tempat saya makan batu. Ya Allah, kalau undangan ke kenduri, ya rumah yang begitu bosan tak muat. Kadang-kadang kendurinya itu habis isya. Habis maghrib udah penuh. Awak kita baca doa dapat belakangan, tak ada tempat lagi tempat dulu. Begitu buka saja tinggal pulang lagi. Awak pikir, bilang. Saya pernah bilang sama kawan saya, coba kita tak masuk, biar mereka yang di dalam membaca doa. Awak kenapa lah dia baca doa, dia ada segala macam. Begitu sampai ke rumah kenduri, awak tengok mata kiri pak. Tak ada tempat lagi untuk kita dulu. Udah penuh. Hidangan makanan pun habis tahulah. Tinggal bawa lagi. Itulah kebahagiaan Ustaz itu kadang-kadang. Undangan habis isya, habis maghrib orang tak penuh. Begitu selesai kenduri berkumandang suara azan, Masya Allah, yang belok ke masjid itu seolah-olah ada tak tahu jalan lagi. Saya selalu tanyakan sama Pak RT tempat saya itu, Pak RT, ternyata ramai juga tempat kita lihat, kenduri ramai, ke masjid ada itu mencari saja. Alhamdulillah di sini, alhamdulillah tak ada, ramai. Ini bukti, ayahnya dan mamanya amanahkan kepada kami. Kemanapun kami pergi, dia ikut pergi. Alhamdulillah, ini kalau beberapa ayah apa sudah tamat pondok pesantren, pintar anaknya. Ini yang paling mudah. Bangun jam 3 udah bangun. Dia ketuk dalam pintu ayat nama ayat. Ya bangun sholat subuh. Kenapa? Karena sudah terbiasa bangun subuh. Itu yang kedua. Masuk masjid sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, kalau kita ingin memakmurkan masjid ayah dan bunda, jadikan masjid ini sebagai sarana tarbiyah. Artinya, jadikan masjid tempat kita belajar balik. Kalau era-era generasi 70-an dulu, masjid musala itu masih kita dengar. Alim dua di antean, alim dua di bawain, alim dua di depan on, and on. Anak-anak belajar ngaji di masjid di musala. Hari ini yang terjadi, masjid musala hanya sebatas tempat orang sholat berjamaah saja. Jadi, jadikan masjid sebagai sarana tempat anak-anak belajar. Bukan hanya sebagai anak-anak, orang tua kita belajar. Kenapa? Karena hari ini luar biasa. Tapi tengok kami, hampir 90% jamaahnya tidak ada. Kalau tempat kami sana paling banyak apa? Jamaah yang celananya apa tuh? Ikram itu. Murah banyak kali, hampir setiap masjid ada mereka. Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Mereka tidak memusuh kita. Mereka tidak menang, cuma menyalahkan kita. Tadi mirip yang dibawa Pak Imam tadi. Tak boleh, itu bid'ah itu. Semuanya serba bid'ah. Zikir tak boleh, tahlil tak boleh, kenduri tak boleh. Maulid Nabi bid'ah. Yang hadir bid'ah, panitia bid'ah, apalagi yang ceramah lebih daripada bid'ah. Ini barangkali berpakaian pengurus masjid harus memprogramkan adanya pengajian bulan mingguan untuk apa? Untuk menangkal paham-paham yang sedemikian ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga dan yang terakhir, mari sama-sama kita makmurkan masjid. Pertama, lengkapi. Yang pertama, sisihkan uang kita untuk memakmurkan fasilitas masjid.
Yang kedua, masuk masjid, sholat berjamaah ke masjid. Dan yang ketiga, jadikan masjid sebagai sarana tarbiyah, sarana tempat kita belajar. Coba kita lihat penyelenggaraan Fardu Kifayah hari ini. Penyelenggaraan Fardu Kifayah hari ini rata-rata umurnya sudah 50-60 tahun, 10-20 tahun ke depan. Kalau tak ada regenerasi, saya khawatir penyelenggaraan Fardu Kifayah sudah terpaksa ambil dari luar kampung. Begitu juga marhaban berjanji misalnya. Marhaban berjanji itu kalau pakai tamu yang marhaban berjanji itu umurnya sudah 40-50 tahun ke depan ke atas. Khawatir 10-20 tahun ke depan nanti berjanji marhaban sudah tak ada lagi. Kalau ada pun berjanji marhaban sudah pakai apa? Sudah pakai PlayStation. Kenapa? Karena anak-anak kita sudah tak mau lagi belajar yang demikian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali saya sampaikan permohonan maaf karena mengganggu, karena kehadiran kami barangkali tidak kena pada tempatnya, ada barangkali duduk sila kami tidak kena pada tempatnya, atau barangkali tutur kata yang kami sampaikan tidak kena pada tempatnya. Dan terima kasih atas bantuan, atas penerimaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, menjadikan ini sebagai salah satu rangkaian ibadah terbaik bagi kita yang telah akan kita bawa amin maka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.